wabarakatuh. Hai, saya Nur Indria Pangstuti. Saya Agung Alwanda. Kami mahasiswa-mahasiswi UIN Suskaryau jurusan Tadris IPA, kelompok 6 di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Rini Ratnasari akan menjelaskan tentang geopolitik di Indonesia. Nah, jadi ada 5 komponen yang akan kami jelaskan secara bergantian kepada kalian semua. Yang pertama tentang pengertian geopolitik, selanjutnya yaitu perkembangan geopolitik di Indonesia, selanjutnya unsur-unsur geopolitik Indonesia, memahami arti penting geopolitik bagi bangsa Indonesia, yang terakhir menjelaskan tentang implementasi geopolitik dalam hukum kewilayahan. Ya, baiklah. Sekarang kita masukin ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari geopolitik. Di sini saya tidak hanya menjelaskan tentang pengertian dari geopolitik saja, akan tetapi saya juga akan menjelaskan tentang asal istilah geopolitik. Ya, geopolitik itu berasal secara etimologi berasal dari kata geo. Nah, itu dari bahasa Yunani yang artinya ialah bumi, yang menjadi tempat tinggal kita sekarang. Sedangkan politik itu berasal dari 2 kata, yaitu polis dan thea. Polis itu artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Sedangkan thea itu yang berarti urusan yang bermakna sebagai kepentingan umum warga negara di dalam suatu bangsa. Nah, jadi sebagai acuan kita bersama, geopolitik ini dimaknai sebagai ilmu penyelenggara negara yang setiap kebijaksanaannya itu dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah tempat tinggal kita. Dengan demikian, geografi itu dia bersangkut paut dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan atau tempat hidupnya. Sedangkan politik itu selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asal istilah geopolitik. Jadi, istilah geopolitik itu semula diartikan oleh Frederick Ratzel itu sebagai ilmu bumi politik, yang berarti political geography. Istilah ini kemudian dikembangkan oleh sarjana asal Swedia dan Jerman. Yang dari Swedia itu namanya Rudolf Jelen, dan dari Jerman itu ialah Hausfer. Nah, yang dari awalnya namanya political geography dikembangkan mereka menjadi geographical politik yang disingkat menjadi geopolitik. Jadi, perbedaan dari 2 kata tersebut cuman hanya tertuju pada bidang bidang geografinya saja atau politiknya saja. Nah, ilmu bumi politik mempelajari tentang fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Nah, yang perlu digarisbawahi itu yaitu karena pelajaran kita tentang geopolitik sekarang kan. Jadi yang perlu kalian ketahui, saya jelaskan lagi, geopolitik itu mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik itu memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Jadi prinsip-prinsip dalam geopolitik itu menjadi perkembangan suatu wawasan nasional. Pengertian geopolitik itu tersendiri telah dipraktekkan sejak awal abad ke-19, akan tetapi penyelenggaraannya baru tumbuh pada awal abad 20 sebagai ilmu penyelenggara negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah yang menjadi tempat tinggal suatu bangsa. Baiklah, saya akan menjelaskan judulnya yaitu unsur-unsur geopolitik Indonesia. Nah, geopolitik memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama wadah, yang kedua isi, dan yang ketiga tata laku. Nah, kita bahas yang pertama yaitu wadah. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Nah, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik
dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua adalah isi. Nah, isi adalah aspirasi yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan, kesatuan dalam kehidupan sosial yang berupa politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian yang ketiga adalah tata laku. Hasil dari interaksi antara sebuah wadah dengan isi, maka akan menghasilkan sebuah tata laku yang terdiri dari tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Nah, apa yang dimaksud dengan tata laku batiniah? Tata laku batiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia. Perkembangan geopolitik di Indonesia sudah dimulai oleh para pendiri bangsa melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Satu Nusa yang berarti ketuhanan wilayah Nusantara, satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia, satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu seluruh wilayah Nusantara beserta isinya. Kondisi geografis suatu negara atau wilayah menjadi sangat penting dan menjadi pertimbangan pokok berbagai kebijakan, termasuk juga dalam merumuskan kebijakan keamanan nasional dan keamanan manusia. Penyebaran konflik komunal tampaknya sedikit terbendung oleh faktor geografis. Dengan demikian, posisi strategis Indonesia juga membawa implikasi geopolitik dan geostrategi tertentu. Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan geopolitik hanya efektif apabila dilandasi oleh wawasan kebangsaan yang mantap. Unsur-unsur dalam wawasan Nusantara dalam mencapai kesatuan dan keserasian dapat ditinjau melalui satu kesatuan wilayah, satu kesatuan bangsa, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Perkembangan geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi oleh adanya globalisasi dan kemajuan teknologi yang menyebabkan wilayah kedaulatan suatu negara, terutama negara Indonesia, menjadi semakin abstrak dan kurang pasti, sehingga dapat dengan mudah ditembus oleh para pelaku atau aktor internasional. Kemudian adanya proses politik dan demokrasi. Akhir tahun 2004 juga ditandai dengan keberhasilan bangsa Indonesia menyelenggarakan proses pemilu secara langsung yang sangat transparan, merupakan kunci keberhasilan KPU. Menyelenggarakan pesta demokrasi ini, selanjutnya muncullah 3 kasus besar, yaitu pertama adalah gerakan separatis, politik dan bersenjata. Kedua, aksi kekerasan dan konflik nominal. Ketiga adalah isu keamanan teritorial, perbatasan, dan pulau terluar. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu implementasi geopolitik dalam hukum kewilayahan. Nah, implementasi geopolitik tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957. Kemudian yang kedua dari deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1969. Kemudian yang ketiga yaitu dari 17 Februari 1969 deklarasi landas kontinen sampai sekarang. Nah, yang keempat yang terakhir yaitu zona ekonomi eksklusif. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu yaitu sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957. Di sini wilayah negara Republik Indonesia merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam Territorial Z. Nah, tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia. Organisasi tahun 1939 tersebut menetapkan batas wilayah laut teritorial sejauh 3 mm dari garis pantai ketika surut, dengan asas pulau demi pulau secara terpisah-pisah.
Kemudian, pada masa tersebut, wilayah negara Indonesia bertumpu pada wilayah daratan pulau-pulau yang terpisah-pisah oleh perairan atau selat antara pulau-pulau itu. Kemudian yang kedua yaitu dari Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1969. Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti Ordonansi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Kemudian yang kedua, penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. Kemudian yang ketiga, pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara Indonesia. Nah, asas kepulauan itu mengikuti ketentuan jurisprudensi Mahkamah Internasional pada tahun 1951 ketika menyelesaikan kasus perbatasan antara Inggris dengan Norwegia. Kemudian kita bahas yang ketiga yaitu dari 17 Februari 1969 atau Deklarasi Landas Kontinen sampai sekarang. Nah, deklarasi tentang landas kontinen negara Republik Indonesia merupakan konsep politik yang berdasarkan wilayah. Deklarasi ini dipandang pula sebagai upaya untuk mengesahkan wawasan Nusantara. Nah, di samping dipandang pula itu sebagai upaya untuk mewujudkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945. Konsekuensinya bahwa sumber kekayaan alam dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara. Kemudian kita bahas yang keempat yang terakhir yaitu zona ekonomi eksklusif. Nah, pengumuman pemerintah negara tentang zona ekonomi eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas zona ekonomi eksklusif adalah sekitar 200 mm yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan zona ekonomi eksklusif yaitu yang pertama, persediaan ikan yang semakin terbatas, yang kedua adalah kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia, yang ketiga yaitu zona ekonomi eksklusif memiliki kekuatan hukum internasional. Nah, melalui perjuangan panjang di forum internasional, akhirnya konferensi PBB tentang hukum laut 2 di New York 30 April 1982 menerima, yang kemudian ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika oleh 117 negara termasuk Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang arti penting geopolitik bagi bangsa Indonesia, yaitu untuk dapat mempertahankan negara yang berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antar negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan, bahwa kita sebagai masyarakat dan negara harus memiliki hubungan spiritual yang mendalam dengan lingkungan tempat mereka hidup dan tinggal. Geopolitik juga memberi peluang bagi negara Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain. Ya, baiklah, karena semua materi sudah kami jelaskan, maka harapan kami kepada teman-teman semua yang telah menonton ini dapat mengerti apa yang sudah kami jelaskan ini dan bertambah ilmunya dan dapat men-share ilmu yang telah kami bagi. Ya, harapannya supaya ilmu kita itu menjadi berkah. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini dan sampai jumpa di lain waktu and see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.